Ajang Liga Champions selalu menjadi turnamen yang ditunggu-tunggu pesepak bola hebat dunia yang berkarir di klub Eropa. Sebab, ajang itu menjadi pembuktian kualitas, prestasi, serta gengsi sang pemain. Akan tetapi, meski menyandang pemain top, meraih gelar Liga Champions bukan perkara mudah. Kita bisa melihatnya dari berbagai sisi. Selain yang sudah pasti komposisi pemain yang ada di klub, faktor keberuntungan sedikit banyak juga punya pengaruh. Banyak pemain hebat yang kenyang prestasi di level klub, tetapi tampil melempem jika bermain di Liga Champions. Kondisi itu semakin membuat gengsi Liga Champions tetap tinggi di mata sejumlah pesepak bola. Nama-nama seperti Ruud van Nistelrooy, Patrick Vieira, sampai Maradona pun dipaksa untuk menerima kenyataan tak bisa mengangkat trofi Liga Champions sampai mereka memutuskan pensiun dari sepak bola. Selain nama-nama di atas, berikut ini ada 10 pesepak bola hebat yang selalu gagal mengangkat trofi Liga Champions. Versi Guat Sepak Bola. 1. Hernan Crespo. Hernan Crespo juga harus menerima kenyataan bahwa dirinya tak pernah mengangkat trofi Liga Champions. Padahal, Crespo tampil apik saat menghadapi Liverpool pada babak final Liga Champions 2004/2005. Kala itu, Crespo sudah mencetak 2 gol dan Milan sudah unggul 3-0 atas Liverpool pada babak pertama. Namun, takdir berkata lain. Liverpool melakukan comeback hebat pada babak kedua. Determinasi The Reds mampu membuat Milan kebobolan 3 gol dan memaksa pertandingan ke babak adu penalti. Saat babak penalti, Liverpool mampu mengungguli Milan. Sebab, sepakan Andriy Shevchenko tak berjalan mulus. Alhasil, Liverpool yang menjuarai Liga Champions. 2. Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro menjadi satu di antara pemain penting timnas Italia ketika menjuarai Piala Dunia 2006. Cannavaro pun pernah membela tim top Eropa seperti Inter Milan, Juventus, dan Real Madrid. Namun, bek legendaris Italia tersebut sama sekali belum pernah meraih gelar Liga Champions. Pencapaian terbaik Fabio Cannavaro di Liga Champions adalah melaju hingga semifinal pada musim 2002/2003. Di balik kegagalannya meraih gelar Liga Champions, Cannavaro tetaplah menjadi bek terbaik yang pernah dimiliki Italia. 3. Dennis Bergkamp. Berbicara Dennis Bergkamp, tak bisa lepas dari Arsenal. Ya, bomber asal Belanda itu membela Arsenal dalam periode tahun 1995 sampai tahun 2006. Sayang, dalam periode tersebut, Bergkamp tak pernah membawa tim meriam London meraih gelar Liga Champions. 4. Lilian Thuram. Bersama Juventus, Thuram gagal meraih gelar Liga Champions pada partai final 2003, saat berhadapan dengan AC Milan di Old Trafford. Walau sudah mencatatkan 69 kali penampilan di Liga Champions, ia tidak pernah sekalipun memenangkan trofi si kuping besar. Kendati begitu, Thuram tetap menjadi satu di antara bek kanan terbaik di Eropa, dengan raihan gelar Piala Dunia 1998, Piala Eropa 2000, dan Piala Konfederasi 2003 bersama timnas Prancis. 5. Patrick Vieira. Arsenal sempat memiliki gelandang hebat bernama Patrick Vieira. Memang, skill Vieira berbeda dengan Thierry Henry, tetapi tetap saja Vieira merupakan amunisi penting The Gunners. Namun, Vieira belum mampu memberikan Arsenal trofi Liga Champions. Meski membela Arsenal nyaris 10 tahun, hasrat Vieira untuk meraih gelar Liga Champions juga tak terrealisasi saat memutuskan pindah ke Juventus, Inter Milan, dan Manchester City. Sebetulnya, Vieira berpeluang merasakan manisnya gelar Liga Champions saat berada di Inter. Namun, dia memutuskan meninggalkan Inter pada Januari tahun 2010. Padahal,
Mei tahun 2010 La Beneamata berhasil meraih trofi Liga Champions. 6. Zlatan Ibrahimovic, striker berpostur jangkung ini menjadi momok menakutkan bagi bek-bek lawan. Tak jarang pula, Ibrahimovic menciptakan gol dengan cara-cara yang tak lazim. Sayang, kehebatannya tak berjalan mulus di Liga Champions. Meski sudah mencetak 48 gol di Liga Champions, dia tidak pernah meraih trofi Liga Champions. Ibra sempat membela klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, Juventus, Inter Milan, Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Manchester United. Akan tetapi, tidak ada gelar Liga Champions sepanjang karirnya. Uniknya, dalam beberapa kesempatan, tim-tim yang baru ditinggalkan Ibra justru keluar sebagai juara. Hal itu terjadi saat Ibra meninggalkan Barcelona dan Inter Milan. 7. Pavel Nedved. Pavel Nedved tak bisa dipungkiri punya kontribusi besar di Juventus. Namun, upayanya membawa Juventus juara Liga Champions tak berakhir mulus. Sebetulnya, Nedved nyaris membawa Bianconeri meraih gelar Liga Champions pada 2002-2003. Akan tetapi, usahanya mentok pada semifinal. Sebab, dia tidak bisa tampil pada final melawan AC Milan lantaran akumulasi kartu kuning. Pada partai puncak, Juventus juga gagal menang setelah kalah adu penalti dari Rossoneri. 8. Michael Ballack. Michael Ballack mengalami situasi yang suram pada musim 2001-2002. Ballack gagal membantu Bayer Leverkusen meraih gelar Bundesliga, DFB Pokal, Liga Champions, dan Piala Dunia. Michael Ballack harus puas membawa Leverkusen dan timnas Jerman meraih posisi runner-up di semua kompetisi yang diikuti pada musim tersebut. Dengan penampilan apiknya bersama Bayer Leverkusen membuat Ballack dipinang Bayern Munchen. Bersama Die Bayer, Ballack mampu meraih 3 gelar Bundesliga dan 2 trofi DFB Pokal. Saat Ballack pindah ke Chelsea, harapan untuk mengangkat titel Liga Champions terbuka lebar. Namun, The Blues tak mampu memenangkan laga puncak musim 2007-2008 karena kalah adu penalti dari Manchester United. 9. Ronaldo. Ronaldo merupakan satu di antara penyerang fenomenal yang pernah dilahirkan oleh Brasil. Berbagai gelar juara berhasil diraih oleh pria yang memiliki julukan El Fenomeno tersebut, termasuk 2 gelar Piala Dunia 1994 dan 2002. Akan tetapi, koleksi titel juaranya masih belum lengkap karena belum pernah mengangkat trofi Liga Champions. Bermain di tim terbaik Liga Champions, Real Madrid, tidak membuat dirinya mampu menjuarai ajang tersebut. 10. Gianluigi Buffon. Kiper Gianluigi Buffon mungkin menjadi pemain yang tak menyerah mengejar Liga Champions. Sebab, sudah 3 kali mencicipi partai final, Buffon tak pernah memenangkan Liga Champions. Terakhir, Juventus harus menyerah dari Real Madrid pada musim 2016-2017. Pada musim 2014-2015, Juventus menyerah dari Barcelona. Lalu, pada musim 2002-2003, Juventus kalah adu penalti dari AC Milan.